rasa gelisah, rasa khawatir hilang dengan diberikan ketenangan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah surah Al-Fat ayat 3 dan 5. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Jadi keistimewaannya orang yang beriman adalah Allah masukkan langsung ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Dan inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat bahagianya ketika menerima surah Al-Fat. Kenapa demikian? Rasul gembira karena ada gambaran pasti yang Allah berikan keistimewaan kepada orang yang beriman. Apa keistimewaannya? Allah masukkan rasa tenang dalam hati orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Itu dia. Kita mencari kemurahan Allah dengan 3 K. K yang pertama apa? Keberkahan dari Allah. Yang kedua, ketakwaan dari Allah. Yang ketiga, kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan ini adalah sesuatu yang memang kita rutin setiap hari baik. Baik apa maksudnya? Baik untuk menjalankan perintah Allah. Semoga senantiasa kita masih tetap menjaga kebenaran iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya adalah doa kita, ibadah kita diterima di sisi Allah, dan keinginan kita adalah agar Allah mengampuni kita kelak min husnul khatimah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya meneruskan kajian kita sebagaimana setiap Senin keempat ini, kajiannya adalah yaitu pandangan tentang pendapat Imam Ghazali yang beliau keluarkan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Saya coba ingin memaparkan sedikit berkaitan tentang rahasia mendapatkan kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 K yang kita bisa cari kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam kita ini kita mencari kemurahan dari Allah? Karena tanpa kemurahan yang Allah berikan, tak akan bisa kita sukses dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurahannya di antaranya yaitu yang pertama adalah yaitu kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini di antara keinginan orang-orang yang beriman adalah berkah hidup. Apa sih yang dimaksud dengan berkah hidup? Setidaknya ada 3 indikator yang bisa kita pahami itu berkah. Indikator yang pertama, orang berkah itu pertama adalah ziyadatul khairi, yaitu selalu bertambah kebaikannya. Artinya adalah kalau hidup kita dilengkapi dengan kekayaan, kekayaan itu mendekatkan kita kepada Allah. Artinya Allah kasih kekayaan itu dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kekayaan yang Allah berikan tambah kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ziyadatul khairi, yaitu bertambah kebaikannya. Dan kalau kemudian dikasih kemudian harta yang berlimpah, kemudian jauh dari Allah, ini bisa jadi istidraj yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Itu yang pertama indikatornya, yaitu indikatornya adalah bertambah kebaikannya. Selanjutnya, tanda berkah dalam diri kita yang kedua, tandanya adalah sabitun bil khairi, orang yang tetap dalam kebaikannya. Setelah dikasih kemudahan dalam menjalankan kebaikan di hadapan Allah, kemudian dia istiqomah menjalankan kebaikan itu, maka tanda yang kedua ini adalah indikasi kita sedang diberikan keberkahan hidup kita oleh Allah. Sabitun bil khairi, orang yang tetap dalam kebaikan. Jadi iman itu memang tandanya adalah selalu dalam keadaan baik. Itu iman sempurna. Kalau imannya rusak, berarti amalnya juga rusak. Artinya adalah kalau imannya sempurna, insya Allah amalnya juga akan sempurna. Lalu orang-orang yang selalu menjalankan kebaikan adalah orang-orang yang selalu menjaga imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
setidaknya adalah kata Rasul, jadidu imanakum biqaulin la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, tingkatkan kualitas iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang selalu menjaga kebaikannya, suplemennya adalah yaitu kita sering berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ada sebuah riwayat yang saya baca dalam kitab Tanbihul Qaul yang menyebutkan begini: orang yang melazimkan kalimat la ilaha illallah 100 kali dalam sehari semalam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 100 kali, maka nanti Allah bangkitkan nanti kelak seperti bulan purnama, mukanya bersinar-sinar seperti bulan purnama, bukan menjadi bulan tapi sinarnya dibangkitkan mengeluarkan sinar seperti bulan purnama. Bayangkan Pak, katakanlah begini, penduduk meruyung mati lampu persis di tengah bulan purnama misalkan begitu, yaitu di tanggal 15, 19 kan biasanya terang begitu. Nah, itu akan menjadi terang Pak, bumi meruyung karena apa? Bulan di tengah bulan, ya begitu. Nah, ketika dibangkitkan oleh Allah, itu menguatkan sinar seperti bulan purnama. Jadi ada 3 kelompok yang ketika dibangkitkan itu dalam keadaan bersinar-sinar. Siapa di antara mereka itu? Yang pertama, min athari sujud, orang-orang yang gemar sujudnya, artinya adalah orang-orang yang gemar ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, min athari wudu, orang-orang yang rajin berwudu. Makanya dalam tradisi Al-Fiqh itu Murabi almarhum Kiai Muhammad Arif Nilham itu seringkali menyampaikan amanah kepada kita, yaitu jaga wudu. Kenapa kita jaga wudu? Nanti di yaumul kiamat nanti, ketika dalam keadaan panik, ketika dalam keadaan senyap, dalam keadaan ketakutan, wudu itu yang menjadi terus menjadi terang. Itu yang pertama. Jadi orang yang ketika dibangkitkan dalam keadaan bersinar-sinar mukanya, yang pertama orang yang menjaga wudunya, yang kedua orang yang menjaga sholatnya, menjaga sujudnya, yang ketiga orang yang melazimkan la ilaha illallah 100 kali dalam sehari semalam. Kalau misalkan kita nggak bisa kerja dalam satu sholat 100 kali, kita bisa nyicil misalkan la ilaha illallah 33 asar, kemudian maghrib 33, lalu isya 33, misal begitu. Jadi jumlahnya berapa tuh? 99, subuh 33. Jadi 100 lebih ya. 100 lebih. Apalagi kalau kita kerjakan di waktu subuh sambil nunggu waktu isyraq. La ilaha illallah kita coba baca 100 kali. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar Allah bangkitkan kita dalam keadaan bersinar-sinar, dalam keadaan seperti bulan pertama. Kalau badrin tamam seperti bulan pertama yang sempurna. Demikianlah indikator yang kedua, yaitu orang yang tetap dalam kebaikan. Lalu yang ketiga itu siapa yang tandanya berkah itu? Yang ketiga berkahnya itu adalah badrul khair, orang yang selalu menyampaikan kebaikan. Kenapa kebaikan itu disampaikan? Boleh jadi begini Pak. Prinsipnya adalah di dalam surah Al-Asr Allah menyebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Prinsipnya Allah perintahkan kita saling menasihati dalam asas kebenaran dan menasihati tentang asas kesabaran. Kalau dalam agama ini nggak ada nasihat, kalau misalkan agama ini nggak ada perintah untuk saling menasihati, ya boleh jadi orang salah dan itu ya udah kesalahannya seperti kebenaran. Salah itu seperti benar, padahal itu salah. Makanya perlu ada orang yang memberikan nasihat dengan kebenaran dan caranya dengan sabar. Gitu. Ya kalau misalkan kita menjalankan agama kemudian kita salah dan dinasihati, khawatir kesalahan yang terus dilakukan menjadi suatu kebenaran ini yang menjadi bahaya. Artinya juga tidak hanya kita menikmati kebenaran, kebaikan, kita bisa sampaikan apa yang kita rasakan kebenaran, kebaikan itu kepada orang lain. Dia bisa merasakan kenikmatan yang kita pernah alami kenikmatan itu.
Contohnya adalah kita seringkali berdiskusi dengan teman kita dengan bangun malam. Apa sih yang kita lakukan bangun malam? Ya habis bangun malam ya tidur lagi begitu. Kan begitu biasanya gitu. Ada juga cerita yang begini. Alangkah baiknya kalau bangun malam terus baca Al-Quran, doa, zikir. Itu hadiahnya, khusyuknya luar biasa yang kita bisa dapatkan. Nah, kita cerita itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan, kenikmatan yang bisa kita rasakan. Supaya apa? Supaya orang yang kemudian yang kita sampaikan itu ikut turut serta untuk bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Jadi intinya kita menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain agar orang lain itu bisa ikut dan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Seperti itu. Nah itu kak yang pertama. Jadi kak yang pertama kita mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kita cari keberkahan? Ya. Setidaknya ini ayat ya. Setidaknya kita mencari keberkahan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan rahmatan lil alamin. Wa hudan wa rahmatan lil alamin. Jadi keberkahan yang bisa kita cari adalah mendatangi rumahnya Allah, yaitu di Mekah. Artinya orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang menunaikan ibadah umrah, artinya dia mendatangi rumahnya Allah untuk mencari keberkahan Allah. Makanya kenapa setiap tahun orang Indonesia nggak pernah berkurang untuk berumrah dan berhaji, terus bertambah dan terus bertambah karena ingin mencari keberkahan. Bayangkan Pak, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umrah, setelah pulangnya itu hidupnya selalu dalam keadaan berkah. Kenapa? Memang dikasih hadiah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mencari keberkahan di mana? Yaitu mencari keberkahan di rumahnya Allah. Kalau misalkan kita nggak bisa datang ke sana, gimana Ustaz? Kita bisa cari rumahnya Allah itu di mana lagi? Yaitu masjid, yaitu masjid-masjid di mana kita mendatangi rumahnya Allah. Nah, seperti kita datang di rumahnya Allah ini masjid Mujahidin. Ya. Dengan cara apa kita mencari berkah di masjid ini? Kita berzikir, kita berdoa. Ya. Artinya begini. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah memberikan nasihat kepada kita. Datanglah ke rumahnya Allah dan makanlah makanan Allah. Lalu orang awam bingung, rumahnya Allah itu apa? Lalu makanannya apa? Gitu. Ya rumahnya Allah itu masjid. Ya makanannya bukan combro, bukan lontong, bukan. Ya makanannya adalah zikir, wirid, berdoa. Itu makanannya. Makanan yang menguatkan rohani kita. Makanan yang menguatkan rohani kita. Selama ini kita menghabiskan waktu untuk jasmani kita. Padahal hati kita ini perlu vitamin dan suplemen. Vitamin dan suplemennya itu adalah zikir dan wirid kita. Jangan disangka Pak, duduknya kita nih dari mulai pada asar sampai ketemu waktu maghrib sampai ketemu waktu isya itu nggak lepas dari 3 doanya malaikat. 3 doanya malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. 3 doanya malaikat terus mengalir, nggak pernah putus-putusnya kepada siapa? Orang-orang yang itikaf dalam masjid. Makanya pantas orang-orang yang setelah itikaf selesai keluar dari masjid hati dalam keadaan tenang. Karena apa? Karena memang doanya malaikat itu masuk dalam hatinya. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Maka Allah masukkan, menghujamkan langsung dalam hatinya. Ini yang lagi kita cari Pak. Kenapa demikian? Pandemi bikin kita stres, nggak kemana-mana. Mau ke sana ada larangan kan begitu. Mau ke sana juga pandemi juga, corona. Ini corona nggak bisa habis ini, mau kemana sih larinya kan begitu. Akhirnya udah kita lari ke rumahnya Allah, udah kita pindah sama Allah. Ini lupa orangnya. Datangi rumah Allah, itu yang membuat kita sehat. Sehat apa? Sehat rohani kita. Saat ketika berzikir, saat ketika berdoa kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah tanpa kita sadari malaikat terus mendoakan. Mulai dari duduknya kita sampai tuntasnya kita itikaf. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi ya Allah. Ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan dan terimalah taubat si fulan.
Saya tanya sama Bapak nih, kira-kira kalau doanya malaikat kira-kira tertolak atau diterima? Pasti diterima, karena makhluk yang paling dekat, yang paling mulia di hadapan Allah adalah malaikat. Dan doanya malaikat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduknya kita nih, ini dalam doanya malaikat. Makanya sunnahnya kita masuk ke masjid, baiknya nawaitu an attaqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat itikaf dalam rangka apa? Meninggalkan keinginan dunia kita. Ini kan kita duduk begini kan meninggalkan apa? Meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kita, dan bahkan meninggalkan hawa nafsu kita yang di luar. Bayangkan, kalau kita di luar, hawa nafsu kita lihat tuh Pak. Hawa nafsu kita lihat mana-mana maunya. Ada yang maunya ke sono, ongkok-ongkok, duduk sambil ngopi-ngopi kan enakan begitu. Di sini nggak ada kopi ya, adanya putih. Ya kalau begini mah ada ya. Ya. Artinya adalah ketika kita menuju rumahnya Allah, yang kita dapatkan adalah makanan-makanan Allah. Apa makanan Allah? Ya zikir, ya wirid, baca Al-Quran, ya doa, itu makanan Allah. Yang dimana makan itu masuk dalam hati dan sebagai vitamin batin kita. Yang sekarang orang sedang meninggalkan hal-hal yang begitu, panik, khawatir, dan macam-macam. Padahal kalau datang ke rumahnya Allah, Allah kasih tuh, Allah kasih derajat, Allah kasih ampunan doa, ampunan dosanya, dan dikabul doa-doanya. Ya, itu keberkahan yang pertama yang kita cari. Ya, jadi kita mencari kemurahan Allah dengan yang pertama, kita mencari keberkahannya Allah. Kalau sudah Allah kasih keberkahan, setidaknya 3 indikator yang tadi itu. Indikatornya adalah yang pertama, saya ulang, bertambah kebaikannya. Maka insya Allah kalau Allah kasih berkah kita, berarti setiap hari ada yang kita tambahin amalan kita. Contoh begini, tempo-tempo biasa-biasanya nggak berjamaah, tahu-tahu kelihatan berjamaah, misalkan Bang Hendra kelihatan nih. Ini mencontoh ya, contoh ya. Karena memang saya juga jarang datang kemari kan begitu. Padahal setiap hari datang kemari kan begitu. Kemudian tambah lagi tuh, enggak hanya maghrib, tambah lagi isya, tambah lagi subuh, tambah lagi zuhur dan asar. Tempo-tempo kita nggak bisa sampai 5 waktu kita sholat berjamaah. Itu tandanya kita berkah hidup kita, karena bertambah kebaikan kita. Dulu baru cuma 1 waktu kita berjamaah, maghrib dapat, hilang isya kepulsan, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kecapean, begitu terus begitu. Satunya dapat, yang lainnya hilang. Ternyata sekarang dapat semua tuh. Artinya hidup kita dalam berkahnya Allah. Nah itu bisa kita pahami. Kalau dulu kita nggak bisa dengar sholat berjamaah, sekarang bisa kita kejar, artinya itu berkah Allah kasih. Itu indikatornya yang pertama, bertambah kebaikan. Baik, kita lanjut yang kedua. Mencari kemurahan dari Allah. Yang kedua adalah mencari apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang-orang yang memang dianggap mulia. Dianggap mulianya apa? Karena amalnya, bukan karena dirinya, karena amal yang mulia yang Allah perintahkan, Rasul juga begitu. Ayatnya Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 atau 10. Allah sebutkan dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan. Orang yang paling mulia bukan jabatannya bertingkat-tingkat, bukan. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, takwa itu seperti apa? Rasul pernah menggambarkan begini. Rasul pernah mengisahkan pada suatu takwa hahuna. Takwa itu dalam hati. Peci, gamis, sorban itu hanya casing, tapi di dalamnya itu kata Rasul takwa hahuna, itu takwa dalam hati. Kenapa Rasul bilang begitu? Karena hati ini kata Imam Ghazali, manbul iman wal ilm. Hati itu termasuk iman dan ilmu. Bayangkan Pak, hati itu kata Imam Ghazali tempat berkembangnya iman dan ilmu. Kalau hati ini rusak, ya amal juga akan rusak.
Kalau hati rusak, amal juga akan rusak. Makanya tempatnya iman dan ilmu perlu dijaga. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan sebuah hadis, dengan sebuah doa, dengan kalimat yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Saya yakin Bapak hadir sudah hafal semua nih ayat ini, apa namanya, doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Nah, itu doa Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Masya Allah. Ini kan sahabat udah kelas-kelas luar biasa, tapi masih diajarkan oleh Rasul. Nah, kita amalkan itu. Supaya apa? Supaya hati kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Kenapa demikian? Karena hati ini seringkali tergoda, tergoncang. Goncangannya disebutkan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seringkali hati kita digoncangkan dengan bisikan-bisikan. Contohnya begini. Setelah asal niat mau ngaji sekalian, mau sholat berjamaah sekalian mau ngaji. Pas mau maghrib pun hujan tuh, kritik-kritik. Udah mulai gelisah. Ngaji mau enggak ya? Kan begitu. Ini rumah-rumahnya mata ini udah sempat banget dari mawat nih, kan begitu. Ujian luar biasa tuh. Bisikan masuk, ya udah tidur aja, besok masih ada waktu, kan begitu. Udah mulai bisikan masuk, ya udah nanti ketemu aja, mau Ustaz telepon WA tinggal gampang kan ya. Ustaz mohon maaf lahir batin nggak bisa ngaji, kan begitu, gampang kan begitu. Sesungguhnya demikian, itu cara memang untuk menginformasikan, tapi ada sesuatu yang kita bisa tinggalkan di situ. Apa yang kita tinggalkan di situ? Kemuliaannya, kemudian apa? Derajatnya kita tinggalkan di situ. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan doa itu supaya apa? Supaya Allah mantapkan hati kita. Karena hati kita ini sering goyang, sering ragu. Nah, supaya hati kita nggak ragu, maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kalau hati kita sering ragu, sering baca Al-Qur'an, Allah jelaskan dalam ayatnya, "Dzalikal kitab", ini Al-Qur'an, kitab yang Allah turunkan, la raiba fihi, yang enggak ada keraguan. Artinya kalau kita baca Al-Qur'an, Allah turunkan keyakinan kita. Allah mantapkan hati kita, Allah kuatkan himmah kita, semangat kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah cara kita untuk sukses dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Kak, yang kedua, mencari kemurahan dari Allah, yaitu dengan mencari kemuliaan kita di hadapan Allah. Dengan cara apa kemuliaan itu? Dengan cara ketakwaan kita. Ada ayat yang kemudian disebutkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Lalu yang menunjukkan orang itu bertakwa itu apa, Pak? Yang menunjukkan orang itu bertakwa tandanya adalah contohnya dia sholat berjamaah, itu takwa itu. Dia menjaga sholat 5 waktu, itu takwa. Dia baca Al-Quran, itu takwa. Ya. Jadi selama amalan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perintah takwa. Artinya selama kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjalankan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia indikatornya. Sebagaimana ungkapan yang Allah sampaikan dalam ayat, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita takwa kepada Allah, maka insyaallah semakin takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa yang bisa kita dapat dari itu semuanya? Ada sesuatu yang Allah masukkan dalam hati kita
yunawwiru qulubana. Allah sinari hati kita binuril hidayah dengan cahaya petunjuk. Gitu. Hikmahnya kalau kita terus menerus menjaga kebaikan kemuliaan perintah Allah, nanti Allah masukkan cahaya kebaikan itu, cahaya hidayah dalam hati kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kita inginkan adalah takwa yang Allah masukkan dalam hati kita. Makanya kenapa ada doa yang dianjurkan oleh ulama ketika kita berangkat dari rumah sampai menuju rumahnya Allah, kita baca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi amami nura wa fi khalfi nura wa fi fawqi nura wa fi tahti nura Allahumma ij'alni nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hati saya ini cahaya, lisan saya cahaya, mata saya cahaya, pendengaran saya cahaya, pandangan saya cahaya, atas bawah cahaya. Supaya apa? Ketika kita berangkat menuju rumahnya Allah dalam penjagaan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang suka begini, kita mau berangkat nih, mau menuju masjid, tempo-tempo ada teman kita yang ngajakin ngobrol kalau gitu, akhirnya kita lupa tuh sholat berjamaah. Astagfirullah, udah waktu ini kita ngobrol, udah sampai setengah jam kan begitu. Tapi karena dengan doa yang kita baca, kita terjaga diingatkan. Ayo, ada bisikan malaikat yang masuk. Udah niat masjid, ayo masjid diingetin tuh. Maka di dalam hati kita ini berperang ya, antara bisikan baik dan bisikan buruk. Pernah mengalami itu Pak? Ya, seringkali pada saat ketika kita mau beranjak untuk melakukan ibadah, itu seringkali bisikan masuk, bisikan buruk masuk, dorongan pengaruh baik dari malaikat masuk. Makanya Nabi ngajin yang tadi berguru, wahai zat yang memutarbalikkan hati, hati ini tetap dalam menjalankan perintahmu. Gitu. Sehingga apa? Sehingga sampai tujuan kita niat menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di mana kita masih dipermudah oleh Allah untuk mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kebahagiaan kita. Makanya pada saat ketika kita menaikkan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, kita merasa senang, merasa tenang, merasa nyaman. Kenapa? Ada cahaya yang Allah masukin. Pernah kita merasakan suatu ketika saat ketika kita belum melakukan sholat, perasaan kita gelisah banget. Ini ada apa yang gelisah banget? Ketika kita melakukan sholat 2 rakaat, kemudian sampai zikir selesai, kita doa, selesai bubar, hati tenang banget. Karena udah ditiupin sama malaikat, tenang tuh, hatinya tenang. Rasa gelisah, rasa khawatir hilang dengan diberikan ketenangan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah surah Al-Fat ayat 3 dan 5. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Jadi keistimewaannya orang yang beriman adalah Allah masukkan langsung ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Dan inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat bahagianya ketika menerima surah Al-Fat. Kenapa demikian? Rasul gembira karena ada gambaran pasti yang Allah berikan keistimewaan kepada orang yang beriman. Apa keistimewaannya? Allah masukkan rasa tenang dalam hati orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Itu dia. Allah yang menurunkan sakinah dalam hati kita. Kenapa Allah turunkan sakinah, ketenangan dalam hati kita? Karena memang hati kita ini seringkali besar tentang kehidupan yang macam-macam. Melihat ini mau ini segala macam, dengar ini mau macam-macam gitu. Ini pikiran kita nih nyampur segala macam. Sehingga ketika kita dalam keadaan sholat terpikir dari sesuatu yang di luar sholat. Makanya keistimewaan yang orang-orang yang ikhlas menjalankan perintah Allah, Allah turunkan rasa tenang dalam hatinya, sakinah. Ini yang lagi kita cari. Ini yang lagi kita cari untuk mencari ketenangan saat ketika kita bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama ya. Yang ketiga, kita mencari kemurahan Allah dengan yang ketiga, yang ketiga, K yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ulang lagi ya biar mantap nih. Kita mencari kemurahan Allah dengan 3 K. K
Berkah yang pertama apa? Keberkahan dari Allah. Yang kedua, ketakwaan dari Allah. Yang ketiga, kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan ini adalah sesuatu yang memang kita rutin setiap hari baik. Baik apa maksudnya? Baik untuk menjalankan perintah Allah. Jadi suatu ketika ada seorang yang datang ketika itulah salaman wala kalaman. Datang ketika itu Rasul sedang ngumpul-ngumpul dengan sahabat. Lalu tanpa diketahui dia langsung berhadapan dengan Rasul. Kemudian lututnya itu dihadapkan dengan lutut Rasul seakan-akan kemudian dia minta sesuatu. Kemudian dua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat pada bingung nih, siapa nih datang langsung main masukan yang menghadap Rasul. Ini kata sahabat ini dalam hati, ini songong amat ini la salam wala kalaman. Enggak ada salam, enggak ada kalam, langsung menghadap pada Rasul. Ini sahabat pada tercengang-cengang, siapa sih ini? Teman-teman pada nanya ini siapa sih, nggak tahu, nggak ada yang tahu bekas perjalanan dari mana gitu. Lalu lantas dia nanya tentang iman. Dia nanya tentang iman, lalu Rasul menjawab, antum binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Shadaqta. Dia nanya tapi dia yang benerin. Benar enggak wahai Muhammad? Lalu dia nanya lagi tentang Islam. Dijawab oleh Rasul, anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramadan. Kemudian orang tersebut bilang sadaqta, benar enggak? Ini sahabat bingung lagi, ini orang nanya tapi dia benerin juga gitu. Lalu kemudian yang ketiga dia nanya lagi tentang Islam. Ada 3 komponen pertanyaan orang tersebut, iman, Islam, dan ihsan. Nah yang ketiga ini yang coba ingin jelaskan. Ihsan itu adalah kebaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada Allah. Dengan cara berbuat baik, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan cara ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, Allah Maha melihatmu. Jadi berbuat kebaikan itu adalah melakukan ibadah kita kepada Allah seakan-akan kita direkam, diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kebaikan. Orang yang berbuat baik adalah orang yang menjaga ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia telah berbuat baik kepada Allah. Di penghujung surah Ali Imran ayat 103 Allah menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ya. Sesungguhnya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Berbuat baik adalah menjalankan perintah Allah dengan dasar keimanan, Ada orang yang berbuat baik enggak tanpa dasar keimanan, juga tertolak, Pak. Tapi kalau dasarnya iman, dasarnya adalah akidah, yakin sama Allah, ini perintah Allah, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang dimaksud adalah orang yang berbuat baik atas dasar keimanannya. Itu ihsan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, kita tetap menjaga kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa ini semuanya? Dalam rangka Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Apa kebaikannya? Allah kasih ganjaran, Allah kasih predikat, Allah kasih derajat buat kita semuanya, kan gitu. Allah hapuskan dosa kita, itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kemurahan yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikannya diantaranya adalah satu kebaikan itu dinilai 10. Satu kebaikan dinilai 10. Contohnya apa? Ini masuk bulan Maulid. Kita udah Maulid belum, Pak? Belum. Tanggal 26. Oh, bulan depan. Ya. Saya ingin menyampaikan begini. Ada sebuah hadis Nabi yang saya dapat dalam kitab Tadhibul Qaul. Dalam kitab Lubabul Hadis Rasul menyampaikan begini. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra.
barang siapa yang membaca selawat 1 kali padaku, maka Allah balas 10. 1 selawat Allah balas 10, 10 selawat Allah balas 100, lalu 100 selawat Allah balas 1000, yang dia baca 1000 Allah balas apa? 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Nah kalau 1000 dibalas bukan 1 juta Pak. Kata Nabi bilang begini, lam tamassuhun nar, dia tak akan tersentuh api neraka. 1000 kali kita baca selawat dalam satu sehari, 1000 kali kita baca selawat, maka Allah hindarkan dia dari siksaan api neraka. Masya Allah. Ini kan kebaikan, kemurahan yang Allah berikan kepada kita karena kita berbuat baik pada Allah dengan membaca selawat. Perintahnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dia Pak. Baik, barangkali saya belum bisa melanjutkan kajian ini karena waktu sangat singkat sekali, karena penjabarannya sangat banyak sekali. Insya Allah bulan yang akan datang kita teruskan Pak. Bulan yang akan datang kita teruskan ya Pak. Baik, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.